Line FM. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali saya Yohana Elizabeth bersama Frans Nicholas dan kita kembali lagi dalam Nasional ISMI. Salam Pancasila. Senang sekali ya Kak Frans, pada pagi hari ini selalu kita mendapatkan bintang tamu yang membawa inspirasi, membawa kita semangat, mengisi era kemerdekaan menjadi hal-hal yang positif. Betul. Namun sebelumnya kita jangan lupa Kak untuk mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri yang selalu setia berada dengan kami Nasional ISMI Iya. dan juga Terima kasih juga untuk Yayasan Benang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Karena Bahasa Cinta, Tandaseru.id, Heartline Networking. IndonesiaPersada.id. Iya, dan kami berterima kasih untuk semua yang hadir pada pagi hari ini dari Aceh sampai dengan Papua yang selalu setia bersama-sama dengan kita ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perannya dunia digital. Kan dunia digital, Kak. Iya, kemarin ini kan Siberkreasi bersama Kemendagri dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia mendeklarasikan kalau Indonesia itu harus memiliki cakap digital. Nah, Kak Frans pernah lihat nggak tuh liputannya dengan layar yang begitu banyak banget kanan kiri? Keren banget ya. Keren ya. Setnya. Ternyata kita tuh dulu pertama kali saya ingat banget saya pertama kali harus bertatap muka lewat TV kayaknya aneh. Biasa kan kita ngobrol begini. Terus lama-lama lebih seru lagi gitu ya. Nggak cuma berdua, bisa bertiga. Kemarin tembus loh. Itu terbesar di Asia Tenggara tatap muka yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kominfo dan juga Kemendagri ya, bersama-sama dengan Kemendikbud juga. Jadi memang bersinergi, berselaras, gotong royong untuk memulai membuat cakap digital. Wow, keren banget ya. Iya. Dan hari ini narasumber kita itu adalah perwakilan dari cakap.com. Jadi kalau misalnya di awalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, cakap. Nah, ini perwakilannya. Ya, kita sambut Kak Asmarani Novria Mantik. Selamat pagi, Kak Rani. Ya. Selamat pagi, Kak Yohana dan Kak Frans. Good morning. Cawaan. Pagi-pagi sudah cerah gitu ya, warnanya kan habis. Belum apa-apa dia langsung pakai bahasa asing loh. Oh iya benar juga ya. Kalau di Sunda tuh soan gitu, permisi gitu salah ya. Enggak tahu Bukan, saya. Nah, tadi udah dikasih sneak peek nih sama Kak Rani itu, udah ada bahasa asing. Jadi kita akan berbicara sedikit mengenai pentingnya sebuah bahasa nih. Ya. Iya, kita bahas dulu ya artinya sebuah bahasa ya Kak ya. Oke, gimana menurut Kak Rani artinya sebuah bahasa? Kenapa sih banget sih berbahasa asing itu, Kak? I see. Oke, mungkin kita berbicara tentang bahasa dulu. Untuk pertama kalinya yang bisa menyatukan manusia dari zaman dahulu kala, sebelum ada nenek moyang kita sebut sebagai bahasa, yaitu dari kata komunikasi atau common, persamaan. Perbedaan banyak, mungkin gaya, atau mungkin gesture, atau mungkin gaya bentuk tubuh, dan banyak hal. Tapi ada satu hal yang pasti akan menyatukan, yang kita sebut common atau bahasa. Nah, kecintaan saya pribadi untuk bahasa itu sudah dimulai dari kecil karena saya melihat bahwa dengan bahasa yang benar, bahasa yang tepat, atau saya boleh bilang kalau bahasa Jawanya eloquent, bahasa Jawa. Lebih ke bahasa Batak itu. Bahasa Batak ya, Frans, maaf ternyata saya salah. Ternyata itu membantu sekali untuk banyak orang mendapatkan persamaan. Entah itu tujuan, entah itu sebuah goal, entah itu purpose, dan kita pasti menggunakan kita sebut sebagai bahasa. Nah, dari situlah saya bersyukur banget saya berada dalam satu grup holding. Thank you untuk Kak Yohana, it's a very honor buat saya pribadi, karena saya suka sekali di grup ini. Istilahnya dari A to Z, one stop shopping tuh ada di sini. Dan platformnya itu benar-benar kaum alfa banget. Generasi alfa banget yang sangat melek digital. Nah, di sini saya sekarang di dalam current project yang kita sebut sebagai bersama dengan Cakap. Saya di bagian untuk korporat, jadi korporat mungkin korporat representatif kali ya. Kenapa saya bergerak di bidang korporat? Memang background-nya di bidang korporat juga. Gitu, jadi nyambung banget. Nah, begitu saya bertemu dengan co-founder dan juga grup mereka, I would say
ini merupakan kendaraan yang tepat. Kan banyak yang bilang ada idiom berkata banyak jalan menuju Roma, betul ya? Betul. Tapi mau naik apa nih? Mau naik getek atau mau naik mau naik jet atau mau naik apa? Nah, saya memutuskan untuk menaik jet untuk Indonesia. Nah, kenapa dengan Cakap ini? Cakap ini merupakan platform bahasa sebetulnya yang membantu bukan hanya untuk generasi Indonesia, bangsa Indonesia, tapi juga orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang incun dengan Indonesia sehingga mereka bisa ada kesamaan. Kembali lagi yang kita katakan dalam bahasa atau common. Nah, kebetulan saya melihat visi ini besar sekali dari co-founder mereka, ada Tommy dan juga Johan, dan saya melihat wow, timnya juga for me sih very teamwork itu kan membuat hidup menjadi lebih indah ya dalam bekerja ya. Jadi bukan hanya untuk memenuhi visi bagi bangsa dan negara, tapi juga ya of course untuk kantong saya. That's the main point. Nah, di dalam Cakap ini sendiri saya suka dengan ada satu hashtag yang mereka pegang, yaitu Cakap for Nation atau Cakap untuk bangsa. Ini benar-benar for me, this is for me banget, gitu. Jadi melalui bahasa, kenapa tuh Kak? Jadi kan, jadi melalui bahasa tadi kan adalah common, kesamaan untuk berkomunikasi. Intinya adalah komunikasi gitu. Sebelum saya tahu Kakak pasti udah kepengen banget nih cerita tentang Cakap sendiri seperti apa. Betul. Sebetulnya yang Kakak lihat gitu ya, bahasa di Indonesia ini kan juga banyak sekali ya. Kita dari beragam gitu loh. Nah, seberapa penting sih kalau kita secara nasionalis gitu kan, kadang-kadang orang suka bilang gini, udahlah pakai gaya-gaya bahasa luar, bahasa Indonesia aja gitu loh. Nah, bagaimana sih dengan paradigma seperti ini? Sementara juga bahasa-bahasa lokal sebagai nilai nasionalis juga tetap perlu didengarkan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, boleh nggak sedikit pandangan dari Karani dulu deh tentang ini, sehingga kita ngerti nih kenapa akhirnya kita paham gitu loh, harus cakap dalam berbahasa. Wow, mungkin aku boleh ambil quote sedikit ya. Raja Salomo, orang terkaya di bumi, pernah berkata seperti ini. Pernahkah engkau bertemu dengan orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Bahasa Inggrisnya jauh lebih keren lagi. Have you ever seen the trustworthy people in their work? They will be stand amongst the kings, not the beloved one. Waktu saya mendengar soal itu berbicara banyak gitu dan betul sekali, knowledge is power, but networking is more powerful. Kita boleh menjadi orang yang paling pintar mungkin di kelas kita. Kita mungkin boleh menjadi orang yang paling wah dalam pengetahuan, but don't forget, kita penting untuk mempunyai yang kita sebut sebagai networking. I've seen a lot of people, student-student, kebetulan saya bersyukur juga saya boleh bergerak di bidang mungkin pergerakan pelayanan mahasiswa gitu ya. Banyak orang yang pintar, banyak sekali. IP-nya yang udah melalang buana, tapi when they cannot speak, people who can represent them, itu yang akan jauh lebih bersinar. Dan buat saya pribadi, masakan potensi tertutup hanya karena ada ini nih jalur common yang kita nggak overcome. Dan akhirnya ya keselip deh, karena kan opportunity-nya harus di-grab ya. Iya, gitu. betul. Dan saya belajar bahwa Cakap salah satunya harus nggak bisa deny lewat bahasa common. Iya, kan Kak Frans? Iya, itu pentingnya komunikasi ya. Kita aja sering sayang-sayangan, sering berantem-berantem, tetap aja common kan? Mesti berkomunikasi. Itu kangen. Itu kangen nggak? Itu kangen. Saya serius loh. Anggapnya loh. Ya. Terima kasih Kakak sudah membantu saya. Maaf ya pemirsa, tidak nyambung saya. Ini Kak Yohana oke juga. Ini berarti kita udah common nih Kak, udah ngerti ini. Ya itu sebegitu pentingnya kemampuan berkomunikasi ya. Kalau misalnya seberapa hebatnya kita, kalau misalnya kita tidak bisa berbicara dengan orang itu, tidak bisa menemukan suatu kesamaan, justru malah akhirnya nggak ketemu dan networknya juga jadi nggak bisa jalan. Nah, sekarang, apalagi kalau misalnya nongol tuh. Sorry. Kalau misalnya di era globalisasi sekarang ini ya, di Indonesia aja ada begitu banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang bekerja di sini. Kalau misalnya kita bisa
berkomunikasi atau bisa networking dengan mereka, akan ada banyak sekali kesempatan yang hilang. Betul. Nah, solusinya gimana? Wow, ini saya suka nih kalau ngomong solusi. Oke, saya mungkin jelaskan dulu paling basically ya. Indonesia sebetulnya adalah merupakan negara kelima terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 270 juta. Wow. Ini kalau remind me if I make a mistake, kebetulan untung tadi sempat ini ya, riset dulu. Nah, terus ada satu hal yang menurut saya sangat luar biasa, ini merupakan sebuah pujian bagi bangsa Indonesia. Kita merupakan suku yang lebih dari 150 ya kalau nggak salah. Cuman kelebihannya lidah kita ini sebetulnya sangat cakep untuk berlatih. Ini saya harus kasih give a very gratitude for every people in Indonesia. 37,5% orang Indonesia itu pada dasarnya sangat cepat untuk menyerap bahasa baru. Jadi misalnya nggak harus bahasa yang bahasa internasional, kita mungkin berbicara tentang bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ya. Tapi bahasa misalnya saya orang misalnya Manado, lalu saya mau kerja di Jawa ya, banyak kan orang seperti itu ya di kota pertama Jawa. Isi sebetulnya untuk saya si orang Manado ini untuk berlatih bahasa Jawa, nggak usah bahasa internasional dulu. That's a good point. Karena secara aksentuasi, jadi kalau dalam vokal nih kita berbicara banyak nih, ini agak dalam kebetulan saya belajar vokal juga. Vokalisasi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang netral. Istilah kalau golongan darah nih O. Jadi sebetulnya untuk kita bisa menyerap bahasa-bahasa yang baru, itu bukan masalah kita mampu atau enggak, mau atau tidak. Wow. Ya kan ya. Nah, kita nggak bisa deny juga sejak tahun 2000 generasi milenial Indonesia kita ini sosial medianya semuanya banyak bahasa Inggris, bahasa orang gamer deh. Sekarang anak-anak gamer, kok mereka bisa cepet sih bisa bahasa Inggris, bahkan ada beberapa yang bisa bahasa Korea dan bahasa Mandarin dengan cepat. Karena pada dasarnya kemampuan untuk menyerap atau mempelajari itu sangat besar. Masalahnya yaitu bukan mampu atau nggak mampu, tapi mau atau nggak mau. Sesimpel itu aja dulu. Sebelum kita jauh-jauh ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa sebetulnya kesempatan untuk kita belajar bahasa tuh banyak sekarang. Kalau zaman dulu kan cuma satu, guru di depan, this is A, this is B. Ya, misalnya begitu ya. Tapi zaman sekarang, so many. What do you want to say? Mau dari HP kek, mau dari sosial media kek, mau dari laptop kek, mau dari gamer kek, mau dari komunitas kek, you name it. Nah, yang penting mau dulu kalau saya pribadi. Nah, bagaimana cara menyerapnya? When the why is clear, the how is easy. Saya ulang lagi ya. Yes. When the why is clear, the how easy. Saat saya tahu, saya mau gaya-gaya kayak dulu Agnes Monica, go internasional. The how-nya pasti easy. Gitu. Sekarang saya banyak melihat murid-murid, entah itu dari yang usianya atas atau bawah, cuman asal satu, wayao, kalau kata orang Mandarin, wajendayao, aku mau, udah. Sisanya the rest will follow, itu dulu aja. Nah, Indonesia, sejak tahun 2020 walaupun pandemi ya, investment yang terjadi di Indonesia sangat tinggi. Salah satu dari Uni Emirat Arab, dari Chungkwok, China, dan negara-negara Asia, sangat tinggi. Jadi gerakan bilateral, kita sama-sama tahu, makanya kalau kita belajar saham, IHSG melunjak tinggi, lebih dari 6.000. Kenapa bisa begitu? Berarti penanaman modal asing sangat tinggi. Kira-kira menurut Kak Yohana, kira-kira menurut Kak Frans, orang-orang yang akan dipakai adalah orang-orang yang seperti apa? Yang pasti orang yang bisa berkomunikasi dengan tepat dan baik. Artinya kita harus mau belajar. Tadi kalau dari Kak Lani bilang, pembelajaran itu prosesnya macam-macam gitu ya. Betul sekali. Ada 8 tipe pembelajaran, itu nanti deh urusan nanti ya. Tapi masalahnya yang penting mau dulu. Nah, saya punya cerita. Saya waktu itu pernah pergi ke satu negara, terus entah bagaimana, mungkin dia mendengar saya lagi ngobrol dengan rekan saya, waktu itu ada perjalanan bisnis gitu. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini orang bule banget, tingginya 190 lebih, menurut saya sih ganteng. Hai. Terus tiba-tiba dia entah bagaimana, mungkin karena lagi queuing biasa, coffee, lagi queuing, terus saya lagi ngobrol sama teman saya, tiba-tiba dia ngomong dengan agak unik gitu. Selamat siang. Saya mau bertanya, seperti itu. Menurut Mish, saya harus ke kiri atau the right?
dengan bahasa agak terbata-bata. Menurut Kak Yohana dan Kak Frans, respon saya bagaimana? Akan sangat baik karena menghargai usaha dia untuk berbicara bahasa yang tidak dia kuasai. Dan tentu kita juga agak kaget ya, surprise, wah yang bule banget kok bisa mau berkomunikasi dengan bahasa kita gitu ya, tidak langsung excuse me, tapi dia berusaha gitu kan. Ada nilai usaha yang ditampilkan, itu menjadi satu poin tambahan kita juga, menjadi terlepas poin gantengnya ya. Itu salah satu poin, betul. Terlepas poin gantengnya itu juga merupakan satu apresiasi, kita senang jadi kita bisa berkomunikasi. Exactly, ada effortnya. Meskipun dia campur-campur terbata-bata, ternyata dia itu orang Australia dan dia pernah di Bali dan dia cukup belajar untuk berusaha untuk mengasimilasi budaya, nggak usah jauh-jauh, pakai bahasa dulu deh, bahasa Indonesia. Itu saja, akhirnya result yang saya lakukan adalah saya bantu dia sampai kopinya beres, saya taruh di meja dia. Padahal baru kenal. Kenapa bisa begitu? Karena, hey, you honor me, you you honor me dengan berusaha untuk mengerti di posisi saya. Sama dengan begitu. Kita ini dikenal sebagai bangsa yang ramah. Bahkan ada beberapa riset saya suka banget. Bangsa Indonesia itu dikenal sebagai very warm nation. Cuman masalahnya itu akan kelibas kalau kita cuman mau terkungkung dalam pola, ya udah aku segini aja, bahasa Indonesia cukup, bahasa daerahku cukup. Iya, betul. Tapi kalau kita bisa menggunakan bahasa yang lebih lagi, menggunakan bahasa internasional, why not? It's gonna help you, right? Just as simple as that. Begitu Kak Yohana dan Kak Frans. Mungkin dulu kita nggak punya dapat pelajaran bahasa Inggris, itu bukan jadi satu pelajaran tambahan zamannya dulu. Jadi dalam sekolah, kurikulum itu semua berbahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris, artinya kita harus tambah ekstrakurikuler atau belajar di tempat lain. Lalu berkembang dengan zaman, bahasa Inggris menjadi adopsi untuk kurikulum, tapi dimulai di SMP. TK, SD belum tuh, SMP dulu. Itu pun untuk sekolah-sekolah yang dalam konotasi nasional plus. Gitu ya. Yes. Tapi sekarang kalau kita mau lihat gitu ya, anak-anak kita yang sekarang ini dari kecil, anak TK sekalipun, bahasa Inggrisnya tuh lebih cacis-cus gitu ya, lebih pinter bahkan dari saya pribadi gitu. Dan dia belajar sendiri itu Kak Frans. Bisa belajar dari games, permainan, bisa dari media televisi. Nah, ini yang salah satu sebetulnya pergeseran, kalau tadi saya jawab dari Karani tentang bahasa, yuk kita jangan terkurung dalam Indonesia dan bahasa daerah. Ingat nggak, Karati juga pernah bilang pada saat kita ngobrol, nggak apa-apa anak itu belajar jauh-jauh, biar pintar, dia bisa jadi nasionalis di negara orang, itu is a good thing. Saya ingat sekali itu poin gitu. Dan ini efektif juga, relatif juga, dan memiliki korelasi dengan apa yang disampaikan oleh Karani. Ya. Betul. Dan apa yang tadi Karani ceritakan dengan membantu orang Australia tadi, Karati juga membawa nama baik Indonesia. Wah, orang Indonesia ternyata benar ramah-ramah dan hangat gitu. Yes. That's true. Wow. Indeed. Silakan Kak. Nah Kak, sekarang permasalahannya adalah di Indonesia sama seperti di belahan dunia manapun pandemi. Kegiatan belajar tatap muka sulit dan hampir tidak mungkin kalau tidak menaikkan resiko untuk tertular COVID-19. Nah, makanya kehadiran Cakap ini menjadi sangat penting nih, di mana belajar mengajar seperti yang tadi Karani bilang, ada banyak jalan menuju Roma nih. Silahkan Kak, diceritakan Kak. Bisa belajar apa saja dan bagaimana caranya? Iya, bagaimana bisa dibagi kepada kita semuanya. Terima kasih Kak. Wow, kembali lagi kita kan belajar bahwa ujung dari suatu purpose itu kan karena ada awalnya kan. Nah, awalnya itu memang co-founder kami mereka berdua melihat bahwa wah, ini ke depannya pergerakan e-commerce atau generasi yang baru ini sudah berbeda dari generasi pada saat saya lahir istilahnya. Ya, saya masih milenial sedikit-sedikit udah mulai menyentuh ke tempat yang lain, dan kita melihat bahwa milenial zaman sekarang seperti yang tadi kita pelajari, zaman dulu harus ada guru di depan saya, perkataan dia adalah sahih, jelah gayanya. Udah yang paling sah. Zaman sekarang coba lihat deh, adik-adik kita, generasi-generasi selanjutnya, what they say di depan sana, in the front of us,
Mereka dengan mudah tinggal ketemu dengan Mbah Google. Apakah yang dia kata itu benar atau tidak? Dikasih gambar ini, langsung buka Google Lens. Apakah yang dikatakan itu betul gambarnya atau tidak? Nah, segala sesuatu itu kalau bahasa kerennya udah bisa diuji Bapak Ibu. Betul ya? Kakak-kakak nakal setuju ya bahwa anak-anak zaman sekarang 10 kali jauh lebih kritis. 10 kali jauh lebih pintar. 10 kali jauh lebih cepat. Tapi ada satu yang mereka harus dapat dari kita legasinya. Karakter. Betul. Iya. Nah, berbicara tentang karakter, itu yang saya suka dari Cakap. Kami bukan hanya melatih, kami bukan hanya mengajarkan bahasa. Tapi di dalam situ, kami memberikan yang kami sebut sebagai value. Ada value-value sebagai bangsa Indonesia yang kita punya, yang dari dulu seharusnya itu ada. John Rockefeller pernah berkata seperti ini, saya suka sekali. Dia bilang seperti ini, berikanlah kepada generasi selanjutnya adalah 2 hal, legacy, inheritance. Pertama adalah value, kedua adalah aset. Wow, kenapa begitu? Wow, perkataan Rockefeller ini, Bapak Rockefeller bagus sekali, dia bilang gini, kalau kita hanya kasih value, suatu saat anak-anak kita akan menjual value itu karena perut mereka lapar. Betul. Tapi jika kamu hanya berikan kepada mereka aset, suatu saat mereka akan jual value mereka. Kenapa? Karena mereka nggak punya value. Mereka menggunakan aset mereka. Dan aku belajar, iya betul. Ada 2 hal ini. Betapa pentingnya setiap dari kita memberikan value, bukan hanya mungkin secara, ya mungkin nanti orang tua ya, secara aset, harta, liabilitas, tapi juga yang kita sebut sebagai value. Itu yang saya suka dari Cakap. Pada saat, saya salah satu student Cakap sebetulnya. Pada saat mereka mengajarkan saya mengambil intens Mandarin karena kebutuhan untuk bisnis. During saya belajar di sana, saya belajar bahwa mereka bukan hanya memberikan kepada saya, kenapa saya harus belajar misalnya san, se, atau enggak, ni hao ma, atau apa ya. Tapi di balik itu, kenapa sih bangsa Cungko atau Cina nih bisa sebegininya gitu, di mana-mana ada Chinatown. Kenapa sih mereka punya yang disebut dengan kegigihan atau ulet? Itu kan hal yang bisa kita copy, ada value-value penting gitu loh. Kenapa sih, wah kalau kita nonton, maaf, film Mandarin ya, aduh kalau film Korea kan ya 15 episode atau 10 episode selesai. Ini kalau film Mandarin bisa sampai 70 sampai 100 episode. Enak gua. Tapi misalnya dari situ kan menghargai bahwa oh ternyata kalau saya belajar bahasa ini, saya akan belajar culture-nya mereka. Saya akan belajar value-nya mereka. Saya akan belajar kenapa sih mereka gigih seperti itu. Kenapa sih mereka bahkan mau masuk ke Indonesia. Dengan itu kan seperti kalau idiom berkata, put in their shoes. Oh, jadi saya ngerti kenapa sih mereka mungkin punya polanya seperti ini. Ternyata dengan cara ini, saya belajar ada value-value mereka yang sangat luar biasa. Berarti Bapak Rockefeller benar. Dengan saya inherit value, dengan saya juga punya aset, itu akan membantu saya. Dua-duanya itu kayak satu kesatuan yang utuh. Dan itulah sebabnya Cakap for Nation atau Cakap untuk bangsa ini menggunakan kendaraan bahasa. Bukan hanya memberikan knowledge, tapi memberikan the way outline. Ada value-value yang kita mungkin nggak bisa beli di tempat lain dengan bahasa, oh, I know it. Aku punya kesamaan. Begitu. Wow. Luar biasa, Kak Rani ini sepertinya baterainya sangat saya nggak tahu baterai sangat apa. kuat ya. Energinya tinggi sekali sampai menular. Saya mau masuk langsung. I'm sold. Baru makan. Itulah gunanya breakfast saudara-saudara loh. Ya tapi setuju sekali dengan value yang diteruskan, transfer nilai gitu, dengan karakter yang diteruskan gitu. Sejalan juga dengan visi Nakal ya untuk membangun generasi pemimpin yang Pancasilais dan juga nasionalis yang punya value-value yang berdasarkan dengan Pancasila tentunya. Nah, kalau misalnya orang-orang Indonesia pemimpin-pemimpinnya cakap, ya akan berdiri di depan raja seperti yang tadi Kak Rani bilang gitu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah cakap.com ini untuk anak-anak saja kah? Atau tadi Kak Rani bilang student, berarti orang dewasa juga bisa ya?
Saya masih muda kok loh. Jiwa muda. Kalau kata WHO kan pemuda itu masih di bawah 80. Betul. Wow, keren ya. Berarti Betul, kita betul, semua betul. masih pemuda. Geser ya. Sudah bergeser. Jangan sampai di 50-60 gitu ya, tetapi 80 kita gitu ya. Oke, Cakap sendiri ada beberapa segmentasi. Pertama untuk yang seperti saya dewasa muda, jadi untuk bisnis, Cakap for Business. Jadi bahkan saya belajar how to negotiate and dealing dalam beberapa bahasa, bahkan apa ya disebutnya surat-surat ya, kontrak-kontrak penting juga kami diajarkan di situ. Wow. Jadi memang bisa milih. Jadi ada embed materi. Jadi materi bisa dijahit. Ada juga untuk anak-anak. Jadi tinggal ada pilihan kapan-kapan kalau misalnya rekan-rekan dari National ISMI nanti buka aplikasinya lebih mudah memang dibanding website menurut saya ya. Itu ada pilihan untuk anak-anak atau mungkin yang usia lebih ke atas. Entah itu yang untuk hanya sekedar percakapan sehari-hari, kayak turisme, pariwisata, sekarang lagi zaman liburan kan, atau yang bisnis. Jadi saya juga belajar bahkan menggunakan idiom-idiom, kebetulan saya lagi ambil Mandarin, idiom-idiom untuk negosiasi. Nah itu cakep banget tuh, keren banget. Misalnya. Jadi kalau nawar nggak pura-pura pergi dulu ya, negosiasi enggak. kan? Itu di Mangga 2 berhasil, tapi kebetulan kalau kita ke Cungko agak kurang berhasil. Agak kurang berhasil ya. Baik, Kak. Tadi jelas sekali ya. Tadi Kak Rani bilang when the why is clear, the how is easy. Dan tadi juga begitu kita udah sold dengan alasan kenapa pentingnya bahasa, terutama bahasa asing, akhirnya kita juga sangat begitu mudah untuk mengikuti ke belakangnya gitu. Nah, selama ini setelah Kakak merasakan sendiri pengalaman berbahasa asing, keuntungan apa sih yang dirasakan gitu? Wow. Itu pertanyaan yang dalam menurut saya, Kak Frans. Tunggu bentar. Keuntungan apa ya? Oke. Itu kembali lagi ke N-nya kita. Sebetulnya goal kita apa sih? Kita nggak bisa gini, sama seperti uang, itu bisa menjadi, kita bisa menjadi tuan yang baik buat uang kita, atau bahkan bisa menjadi, kita bisa diperhamba oleh uang itu. Betul. Padahal uang itu kendaraan ya. Yes. Kendaraan untuk mungkin ya kehidupan sehari-hari, atau mungkin juga uang untuk membantu banyak orang. Tergantung. Ada sisi-sisinya. Nah, itu juga kalau kita membicarakan tentang keuntungan, kembali lagi ke the end of mind. Kalau kita berbicara mungkin saya pribadi ya. Saya pribadi, mimpi saya dari muda, saya tahu bahwa visi saya itu menjadi inspirational woman who strongly move on vision and faith. Maksudnya apa? Wanita inspirasional yang bergerak kuat dalam visi dan iman. Jadi saat orang melihat saya, wow, inspirasional ya. Nah, kalau kita berbicara bahasa, buat saya pribadi, saya tuh bahasa Inggris otodidak. Saya dulu nggak punya duit pada masa itu. Kuliah aja beasiswa. Nah, justru sulit loh kuliah beasiswa ya, Kak. Dulu saya kuliah di satu tempat, kebetulan tuh 80% menggunakan bahasa. 80% menggunakan bahasa Inggris. Pada waktu itu, saya nggak terlalu cukup pandai dan handal untuk menggunakan bahasa Inggris. Pada masa itu waktu otodidak. Nah, thanks God pada masa itu di kampus saya tuh sering ada program pertukaran. Nah, kita ngomong keuntungan tergantung. Saya harus bilang, ujungnya apa dulu nih? Karena saya tahu ujung saya ini inspirational woman who strongly move on faith and vision. So, segala macam obstacle, istilahnya laut pun akan ku lewati, jurang pun kayak Ninja Hattori ya, jadi kayak jurang pun akan ku jalani. Iya. Jadi tergantung apa tujuannya ya, tergantung visinya. Jadi kalau misalnya itu aku nggak punya duit, gimana Kak Fran? Sorry tadi ada sedikit. Sorry nggak kedengeran. Ini soalnya tadi agak nge-lag freezing, jadi mengisi dengan komentar. Nah, sekarang sudah kembali. Ya, silahkan Kak. Oh, oke. Nggak apa-apa. Kesalahan bukan pada Anda, kesalahan pada jaringan. Yes. Oke. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi pada masa itu, yang saya lakukan adalah pada saat pertukaran pelajar, dulu bahasa kerennya LO, Liaison Officer. Yang saya lakukan adalah selama 2 tahun penuh, saya jadi asistennya si pertukaran
penukaran pelajar ini. Jadi mahasiswa dari Belanda, mahasiswa dari US, mahasiswa dari Australia. Jadi hari Sabtu Minggu, kalau minggu setelah saya ibadah, saya tuh nemenin mereka. Ya memang mereka ngajak saya makan atau apa. Karena kan mereka bingung dengan budaya kita ya. Tapi dengan itu dari cuman I Arani, I study here, sampai udah cacis-cus dibawa sama mereka kemana-mana. Dan saya belajar bahwa asal ada ujungnya, keuntungannya itu tuh akan following. Kita nggak bisa bilang cuman keuntungannya 1, 2, 3, it's another. Karena tiap orang berbeda-beda. Nah buat saya pribadi, bahasa ini membantu saya sampai orang-orang banyak yang pintar, jujur aja. Banyak rekan-rekan saya yang pintar, waktu itu kuliah dan kerja banyak yang oke banget. Tapi begitu sampai ke presentasi, begitu mereka mau deal in untuk suatu negosiasi dengan nilai tertentu, mereka stagnan dengan bahasa, jujur aja. Jadilah mereka menggunakan Miss Rani untuk mempresentasikan negosiasi mereka dengan nilai tertentu. Dan bahasa itulah yang membuat kita dealing dari nilai segini, sampai mulai dealing di luar negeri. Begitu. Jadi memang setuju sekali. Seperti dari awal, bahasa itu adalah kendaraan awal kita untuk berkomunikasi. Nah itu satu. Terus kedua, saya juga pengen menekankan kepada teman-teman semua di Indonesia, jangan takut untuk belajar bahasa. Karena kadang-kadang orang tua suka bilang begini, aduh kasihan, satu aja bahasanya ntar kebanyakan gitu. Bisa nggak nyerap, nanti dia lupa bahasa Indonesia sendiri, mother language-nya sendiri gitu kan. Sebetulnya secara psikologi, anak-anak kecil itu tuh seperti busa sabun ya, jadi kalau ditaruh di air, spons gitu, busa itu sponsnya dia menyerap gitu air tersebut. Nah di dalam otak anak-anak gitu, di bawah 0 sampai SD 13-12 tahun, anak-anak tuh masih bisa menyerap banyak. Jadi jangan takut untuk memperkenalkan banyak bahasa, karena dia akan menyerap dan dia akan tahu kapan bahasa itu akan dipakai. Jadi Kak Frans misalnya nih ada bisa bahasa Perancis, bahasa Belanda, ngedengerin macam-macam di TV, biarin aja karena dia menyerap sebetulnya. Tapi pada saatnya nanti dia sudah kuliah gitu, itu in somehow gimana caranya tuh tiba-tiba keluar dari memorinya gitu ya, untuk pernah ada kata ini, dan itu menjadi satu rangkaian, menjadi kalimat, dan dia bisa berbahasa dengan baik. Nah, saya yakin juga apa yang sudah Kak Rani ceritakan kepada kita, bagaimana pentingnya bahasa, dan Cakap adalah salah satu produk yang membantu dalam cakap digitalnya pemerintah Republik Indonesia. Karena dengan demikian, cakap digital merupakan juga bagaimana kita cakap untuk bisa berkomunikasi tidak hanya melalui tata bahasa, tetapi juga dengan digital-digital yang ada. Makanya cakap.com hadir, kurang lebih seperti itu ya Kak Rani ya? Ya, dan kemampuan dan juga betul sekali. Kemampuan berbahasa dan juga komunikasi ini adalah salah satu skill yang paling dicari di saat kita cari kerja. Sekarang, ya. Betul sekali. Tambahan dulu kalau gini, bisa bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris, gajinya naik 500.000. Sekarang bahasa Inggris sudah nggak ditanya bisa. Karena sudah harus bisa. Harus bisa. Tapi tambahannya Mandarin, Prancis, apalagi Jepang. Iya, betul. Iya, kayak betul sekali. Jadi artinya cakap.com juga mempengaruhi produksi untuk bangsa Republik Indonesia menjadi lebih cakap dan mempunyai kualitas lebih tinggi ya. Sehingga kalau dia bisa bahasanya banyak, nilai gajinya tambah banyak lagi ya. Ya, itu salah satu perks-nya. By the way, di Cakap juga ada yang keren banget nih, Kak. Jadi ada satu part yang saya pun sering ikut, dan ini kelasnya gratis. Namanya adalah Cakap Skill. Jadi kita bukan hanya melatih untuk bahasa, tapi juga soft skill, pelatihan-pelatihan, bahkan pembelajaran saham. Wow. Jadi kakak kalau misalnya saya belum bisa ikut bahasanya, pelatihan bahasa kayak ada paket-paket atau modulnya. Jadi setiap minggu ada beberapa sesi, biasanya sih agak sore ya. Jadi buat teman-teman yang udah kerja atau udah selesai sekolah atau selesai online learning, mereka tuh bisa ikut secara gratis. Kakak tinggal install aja. Lalu nanti di situ ada pilihan-pilihannya. Bahkan kita ada bagian kayak feedback, mau kelas apa lagi nih yang kita provide. Itu kerennya. Tapi bisa belajar banyak ya Kak untuk mengisi value edit sendiri dalam keterampilannya. Ya. Oke, ini nggak kerasa nih Kak Frans sudah hampir 1 jam. Betul sekali.
soalnya yang berbicara sama kita lebih memiliki semangat lebih. Dan thank you banget, kita juga belajar banyak sekali dari waktu yang singkat tadi, ada begitu banyak informasi yang kita dapatkan juga. Dan saya apresiasi adalah semangat komunikasi adalah mencari common ground, mencari persamaan. Dulu Indonesia 1928 pada saat Sumpah Pemuda dengan begitu banyaknya bahasa, mereka akhirnya menentukan satu common ground yaitu bahasa Indonesia. Nah, saya percaya juga dengan keinginan, niat hati, motif yang baik itu, kita juga akan bisa meskipun dengan berbahasa asing, kita akan berkontribusi positif untuk negara Indonesia. Sekali. Terima kasih banyak Kak Rani untuk waktunya yang luar biasa, dan saya yakin apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini juga menginspirasi seluruh Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua. Bagaimana kita disatukan oleh satu bahasa, dan kita juga harus mau memperkaya kita dengan berbagai bahasa agar kita bisa terbuka dan menerima warga asing berkomunikasi dengan kita, dan bahkan mungkin seperti Kak Rani bisa pergi ke luar untuk belajar tanpa menghadapi hambatan dalam berbahasa. Mungkin ada terakhir dari Kak Rani untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin untuk teman-teman generasi muda yang mendengarkan, generasi alfa, generasi milenial, untuk supaya lebih meningkatkan kapasitas diri untuk menyambut era yang baru ini, era digital. Silahkan Kak. Wow, ini saya suka banget nih. Mungkin saya mau ambil seperti ini, ada dua waktu atau 2 hari yang sangat penting dalam hidup setiap manusia. Yang pertama adalah di hari di mana mereka lahir, dan yang kedua adalah hari di mana mereka mengetahui kenapa mereka harus ada di dunia ini. Saya cuma berharap, saya cuma berdoa buat siapa rekan-rekan yang mendengarkan, entah dari Heartline, dari National ISMI, dari teman-teman nakal, dan yang lain-lainnya. Saya berharap setiap dari kita tahu kenapa alasan kita ada di bumi ini, dan kenapa pencipta kita mau kita untuk menaruh jejak buat generasi dan generasi selanjutnya. Itu saja dari saya dan juga dari Cakap. Terima kasih banyak Kak Rani. Gold, thank you so much Kak. Thank you. Kami berterima kasih juga untuk Kementerian Dalam Negeri. Untuk Yayasan Bentang Merah Putih. Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa. Tandaseru.id. Karena Bahasa Cinta. Indonesia Persada.id. Heartline Networking. Dan juga Nakal, Nasionalisme Radikal. Terima kasih Kak Rani sudah berbagi waktunya, sudah meluangkan banyak sekali ilmu dan juga kebijaksanaan. Thank you for the wisdom. Iya, terima kasih. Sampai ketemu dalam kegiatan-kegiatan mendatangnya Kak ya. Akhirnya saya Francis Golas. Dan saya Yohana Elizabeth. Sampai ketemu minggu depan hari Senin jam 10 sampai jam 11 dalam National ISMI. Dan juga terima kasih untuk Kak Rani. Ya. Akhirnya kami mengucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila.